Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The truth is not always beautiful, nor beautiful was the truth. Kebenaran itu tidak selalu indah, dan kata-kata yang indah tidak selalu benar. Kan? Hati-hati dengan kalimat itu. A man with outward courage dares to die. A man with inner courage dares to live. Orang yang beraninya hanya keluar, berani sama orang lain, berani sama itu orang ini biasanya berani mati. Tapi orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang berani hidup. Kamu, dua-duanya tidak apa-apa, tapi paling tidak kamu harus berani hidup. Wong kenyataannya sekarang kamu hidup. Ya, bagi saya lebih penting berani hidup daripada berani mati. Nggak gampang loh, berani mati gampang. Kamu tinggal berangkat ke Irak apa Suriah, cepet. Ya kan? Tapi berani hidup nggak gampang. The wise man is one who knows what he does not know. Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak. Justru kebalikannya. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti tentang astronomi, saya nggak ngerti tentang matematika, saya nggak ngerti. Justru orang yang ngerti apa yang dia nggak tahu itu orang bijaksana. Orang yang bahaya adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, saya itu bisa naik motor apa enggak ya? Oh, bahaya itu, hati-hati. Ya kan? Loh, itu yang paling gampang itu. Saya nggak ngerti aku bisa ceramah enggak ya? Oh, itu bahaya juga, kok ngerusak jamaah malah ciloko. Jadi the wise man is one who knows what he does not know. He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. Ia yang bisa menaklukkan orang lain adalah orang kuat. Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang besar. Mighty. Silahkan milih mana. Sebaiknya dua-duanya, kalau nggak bisa ya taklukkan dirimu sendiri. Itu yang paling berat. Menaklukkan diri sendiri. Ini satu pasal, masih panjang, cuma tak potong setengah. If you understand others, you are smart. If you understand yourself, you are illuminated. If you overcome others, you are powerful. If you overcome yourself, you have strength. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu memahami orang lain, berarti kamu orang pintar. Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tercerahkan. Kalau kamu menaklukkan orang lain, berarti kamu orang yang kuat. Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tangguh. Strength. Itu kan beda. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu tahu gimana caranya untuk puas, maka kamu orang kaya. Orang, meskipun kekayaanmu kayak Abu Rizal Bakri, tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus puas, ya tetap kamu belum kaya. Meskipun utangmu banyak, sama teman kos-kosan kiri kanan ada utang, tapi kamu puas, berarti kamu orang kaya. Oke, jadi harus tahu, harus ngerti puas. Orang yang ngerti puas, orang yang kaya, dan orang yang mau bersyukur. Orang yang tidak tahu puas, pasti orang yang tidak mau bersyukur. Masukannya, the gentle overcomes the rigid, the slow overcomes the fast, the weak overcomes the strong. Ini prinsipnya Tai Chi-nya Jet Li ini kan. Yang lembut akan menaklukkan yang kaku. Yang slow akan menaklukkan yang cepat. Yang lemah akan menaklukkan pada akhirnya yang kuat. Itu
Maknanya banyak, tinggal kamu jelentrehkan lagi. Hari ini banyak aliran kaku, aliran kelas, tapi kalau ingin menang, ambillah aliran yang gentle, yang lentur. Pada akhirnya kalian yang akan menang. Karena kaku, keras itu pasti tidak akan bisa adaptif terhadap perubahan. Yang tidak adaptif terhadap perubahan pasti akan tergilas oleh zaman, karena zaman berubah. Atau dia pura-pura tidak berubah padahal sebenarnya berubah. Jadi the gentle overcome the rigid, the slow overcome the fast. Dalam banyak kasus yang jalannya pelan-pelan, pada akhirnya nyampe tujuan dengan sukses. Yang cepat sampai tujuan, rusaknya juga cepat. Dalam banyak cerita, maka hati-hati. The master's power is like this. He lets all things come and go effortlessly without desire. He never expects result, thus he is never disappointed. He is never disappointed, thus his spirit never grows old. Kekuatan seorang master, seorang guru, orang besar, itu kayak gini loh. Kok mereka tangguh luar biasa? Karena mereka membiarkan segalanya, melakukan segalanya apa adanya, tanpa dibumbui hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi. Dia nggak pernah mikir hasilnya apa. Karena itu dia nggak pernah kecewa. Orang yang kecewa itu kan ketika dia punya karep, punya hasrat, punya ambisi, dan beda dengan hasil, maka dia kecewa. Tapi orang yang tidak mikir hasil, dia tidak akan bisa kecewa. Itu yang bikin para guru, para kiai, para ulama itu kelihatan besar dan tangguh. Karena mereka memasrah, kalau kiai berarti memasrahkan semuanya pada Allah. Semuanya sudah skenarionya Allah, maka tidak ada kegagalan yang bikin mereka kecewa. Dan karena tidak bisa kecewa, maka mereka semangat terus. His spirit never grows old. Tidak pernah putus asa, nggak pernah terus, kalau gitu nggak usah lagi, kalau gitu nggak usah belajar lagi. Tidak, semangat terus. Itu rahasia hidupnya orang-orang besar. I have done 3 things to teach: simplicity, patience, compassion. These 3 are your greatest treasures. Aku hanya punya 3 hal untuk saya ajarkan pada kalian. Yang pertama, simplicity. Hidup apa adanya, sederhana. Kesabaran dan kasih sayang. Compassion. It is better to leave a vessel unfilled than to attempt to carry it when it is full. Ini kayak pepatah di pondok, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Lebih baik biar saja ada satu sel, ada satu kotak, ada satu keranjang yang kosong, daripada berusaha baru berangkat kalau keranjangnya penuh semua. Dari awal sampai akhir ajarannya tahu tadi kan banyak itu macam-macam. Waduh Pak, berat Pak kalau dijalankan semua. Loh yuk, pelan-pelan, satu-satu. Jangan nunggu semua kamu bisa terus jalan. Kalau kayak gitu, tidak ada kebajikan yang kamu bisa jalankan. Kalau sementara baru bisa sabar, ya sabar. Kalau sementara baru bisa istiqomah, ya istiqomah dulu. Kalau sementara baru bisa telaten, tekun, ya tekun dulu. Itu tahu. Itu Taoisme intinya. Ya sejarah dan macam-macamnya masih panjang, cuma itu pancingan aja. Tao adalah satu dari 3 orang bijaksana. Kalau orang Cina melihat, cara melihat kehidupan itu ada 3 tipe. Ada tipe Konfusius, ada tipe Buddha, ada tipe Lao Tse. Kalau Konfusius menganggap hidup ini agak kejut, agak asam. Kalau bagi Konfusius dunia ini tidak teratur, maka kita harus ngontrol. Lebih pesimis lagi Buddha. Kalau Buddha,
hidup ini penderitaan, hidup ini ilusi, maka kita harus membebaskan diri dari ilusi dan penderitaan lewat jalan spiritual. Yang positif Lause, yang ditahu ini, hidup ini sempurna dan indah. Oleh karena itu kita harus menjalani hidup apa adanya. Wong dia sudah sempurna dan indah. Yang bikin kacau kan kita yang mau pura-pura, kita yang mau macam-macam, kita yang mengotori dengan hasrat yang tidak jelas. Jadi dunia ini adalah guru yang luar biasa. Silahkan belajar secara alami apa isinya dunia. Itu yang pesan moralnya tahu. Melihat hidup secara optimis. Kalau Konfusius, hidup ini harus diatur dan dikontrol. Kalau Buddha, hidup ini harus dihindari dan kita harus bebas dari kehidupan ini. Kalau Lao Tse, kita harus hidup apa adanya secara alami. Nah, terserah mau mengambil prinsip yang mana.